Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, kami rela menghamba serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga yang mulia, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu dari satu minggu ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan di tempat ini untuk dapat kami bersorak-sorai memuji menyembah-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir nanti ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Karena sukacita dari Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita, mari kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Anggur sukacitamu melimpah
hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Jemaat masih tetap berdiri. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Oleh sebab itu mari kita angkat satu dengan pujian dengan gambus dan kecapi. Ini lagu baru, jika ada yang bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya, silakan duduk kembali. Sebentar saya akan memberikan ruang kesaksian buat Bapak Ibu Saudara yang akan menceritakan cinta kasih Tuhan. Kita angkat dengan satu pujian Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
yang akan menceritakan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja dengan satu pujian Kau berfirman. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar akan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
kami ada. Itu semua karena anugerah, kemurahan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, baik suka maupun duka, senang maupun tidak senang. Kami percaya itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini. Kami semua akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah waktu ini Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat pengertian bagi kami, terlebihnya hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah yang mengubah hidup kami. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini, menyerahkan ruangan yang kami pakai, kami proteksi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya mengucap syukur dan banyak berterima kasih kepada Bapak Gembala beserta seluruh pengurus gereja di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri karena saya bukan tamu undangan, tetapi saya tuan rumah di tempat ini. Amin. Ya, mungkin yang baru-baru mungkin belum tahu ya, belum kenal ya. Tetapi saya mau katakan bahwa saya memang 2017 saya nikah di tempat ini karena istri saya jemaat di sini ya. Dan ketika saya kembali ke sini saya beribadah di tempat ini. Oleh sebab itu saya merasa saya bukan orang baru di tempat ini, saya menjadi bagian dari jemaat di tempat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin sekilas saja tentang keberadaan saya. Saya asli Ambon, ya sama-sama ada jemaat Tuhan, Opa juga di sini dari Ambon. Saya saat ini bekerja di Papua, di Nabire. Setelah selesai wisuda dan sangat luar biasa ketika wisuda, habis itu setelah itu dua hari berselang wisuda langsung nikah, ya. Itu berkat yang luar biasa. Dan ketika selesai menikah kami langsung ke Nabire, ke Papua, dan itu merupakan satu tempat yang baru, di mana tempat yang pertama kali juga kami sama-sama berada di tanah rantau, di tanah orang, dan kami memang berjuang di sana. Ya, ketika kami ke sana kami belum tahu apa yang kami harus kerjakan di sana, tetapi kami melangkah dengan iman kami bahwa ketika kami melangkah melayani Tuhan, Tuhan pasti menolong. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami yang namanya persoalan hidup. Amin. Ataukah Bapak Ibu di sini selama hidup belum pernah mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan, secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara jemaat? Tetapi saya percaya bahwa semua kita, mau orang yang setia sama Tuhan maupun orang yang tidak setia sama Tuhan sekalipun, yang namanya persoalan hidup itu sudah menjadi bagian dari setiap kehidupan orang. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini, karena saya melihat bahwa dalam perkembangan kehidupan zaman sekarang banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, masyarakat, bahkan jemaat. Ya, yang terkadang kalau persoalan-persoalan hidup ini kita tidak bisa mengatasi, maka bisa saja sampai ke tingkat frustasi, stres, bahkan bisa saja mengakhiri hidupnya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi, persoalan dalam pekerjaan, ya, bangkrut dan sebagainya, hilang pekerjaan, dipecat dari pekerjaan, bahkan mencari lapangan pekerjaan tidak ketemu. Ya, hal-hal ini ya yang mungkin membuat kita frustasi, stres, pikiran dan sebagainya. Akhirnya mungkin bisa saja kita mengakhiri hidup kita. Oleh sebab itu ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi hal-hal tersebut. Bapak Ibu, frustasi dan stres bukan sekedar orang yang kekurangan ekonomi, kesulitan ekonomi. Orang yang serba ada sekalipun bisa mengalami hal yang sama.
Ya, karena banyak faktor yang bisa memicu itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini, kita membuka dalam Yohanes pasalnya yang kedua, Injil Yohanes pasalnya yang kedua, kita akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu katakan amin, kalau HP mungkin cepat ya. Kalau Alkitab mungkin agak lama, apalagi Alkitab yang tidak pernah dibacakan masih baru, masih nempel, itu susah bukanya. Ya. Kalau HP kan sudah terbiasa buka-buka HP walaupun bukan buka Alkitab. Bapak Ibu jemaat, kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama kita akan baca saling bergantian. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Saya membacakan ayatnya yang pertama, Bapak Ibu jemaat membacakan ayatnya yang kedua, bergantian sampai ayatnya yang ke-11. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sekali lagi kalau ketemu katakan amin. Amin. Ya, Injil Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang pertama dengan perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tadi awal dari khotbah ini saya menyampaikan bahwa banyak persoalan, tantangan, bahkan hal-hal tersebut mungkin bisa saja membuat kita sakit hati, ya, membuat kita menyimpan kepahitan, memendamkan rasa kekecewaan, yang mungkin sampai saat ini mungkin ada yang belum bisa melepaskan itu semua. Tetapi pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana satu peristiwa yang terjadi di perkawinan di Kana, ya, di mana satu keluarga muda yang sementara menikah ini, keluarga yang sederhana, satu masalah yang terjadi di tengah-tengah pesta, tengah-tengah keluarga. Bagi tradisi orang Yahudi, ketika perkawinan, anggur itu merupakan satu hal yang sangat penting. Bahkan ketika tidak anggur, itu dicap sebagai tidak adanya suatu sukacita dalam pesta itu. Ya. Jadi anggur ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pesta perkawinan. Ini merupakan satu masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga yang merayakan pesta ini. Bapak Ibu bayangkan saja ketika banyak tamu yang sudah datang, tetapi coba saja kita buat pesta, tamu sudah banyak, makanannya habis. Kira-kira bagaimana? Ya kan? Pasti malu, ya, pasti malu, bingung, panik, ya, dan sebagainya. Inilah yang dialami oleh satu keluarga sederhana yang mereka merayakan pesta perkawinan di Kana. Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal di sini yang akan kita pelajari, ya. Untuk bagaimana mengatasi krisis hidup. Krisis hidup ini bisa saja krisis dalam pekerjaan, krisis dalam rumah tangga,
krisis dalam ekonomi, krisis dalam kesehatan, ya. Itu adalah persoalan-persoalan hidup yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, saya memberikan tema khotbah saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah mengatasi krisis hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang dilakukan oleh jemaat, oleh keluarga yang ada di perkawinan di Kana, pertama adalah mereka mengundang Yesus. Ayatnya yang kedua tadi sangat jelas, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu, ya. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh keluarga ini adalah mereka mengundang Yesus hadir mengikuti acara perkawinan, ya. Kunci keberhasilan mereka yang pertama karena ada Yesus di tengah pesta itu. Bayangkan saja kalau waktu itu Yesus tidak diundang, apa yang terjadi ketika anggur habis, ya kan? Mereka bisa melewati krisis kehabisan anggur itu karena apa? Yang pertama mereka mengundang Yesus hadir mengikuti pesta itu. Yesus diundang dalam pesta itu sehingga masalah dan kesulitan dapat teratasi, ya. Jadi Yesus hadir di situ bukan datang sendiri sebagai tamu yang tidak diundang, tetapi Yesus hadir di situ karena dia diundang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari apakah kita sudah mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita secara pribadi? Sudah mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita secara keluarga? Sudah mengundang Yesus hadir dalam jemaat kita? Sudah melibatkan Yesus dalam setiap pekerjaan kita ataukah belum? Ya. Dalam setiap persoalan kita apakah kita sudah mengundang Yesus? Inilah yang menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Jemaat yang ada di Kana bisa melewati persoalan itu karena mereka mengundang Yesus hadir bersama-sama mengikuti pesta perkawinan itu. Ini sangat penting bagi kita semua. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa pertolongan daripada Tuhan. Ya. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, kalau bukan tanpa pertolongan Tuhan, sia-sialah apa yang ada pada kita. Amin Bapak Ibu. Seperti satu contoh kisah di mana murid-murid Yesus yang terkena angin badai dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, ya, ketika angin menerpa kapal yang ditumpangi oleh Yesus dan murid-muridnya, ya, kisah di mana mereka diterpa oleh angin badai, persoalan teratasi karena mereka membawa Yesus bersama-sama dengan mereka. Walaupun Yesus sementara tidur, tetapi ketika Yesus ada di situ, setiap persoalan selesai. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua, ya. Saya selama saya bekerja di Papua, di Nabire, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa melihat di YouTube atau di TV, ya. Kehidupan di Papua sangat berbeda jauh dengan kehidupan yang ada dimanapun. Boleh saya katakan seperti itu, ya. Walaupun secara keseluruhan Indonesia saya belum sepenuhnya, belum semuanya saya datangi, tetapi saya bisa katakan di Papua sangat berbeda dari Indonesia dimanapun, ya. Kehidupan orang-orang yang ada di sana sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang yang ada dimanapun, sehingga banyak persoalan, banyak tantangan, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan baik, terkadang itu dianggap tidak baik. Kalau sudah seperti itu, apa yang mau kita lakukan di sana? Kalau hal yang baik saja dianggap itu tidak baik, berarti apa yang mau kita lakukan? Jadi sangat berbeda. Banyak tantangan, banyak masalah, sering yang namanya perang-perang suku seperti itu, sering yang namanya lempar-lemparan dengan batu, sering yang namanya lempar rumah dan bongkar-bongkar rumah, cegat-cegat orang di jalan, pembunuhan dan sebagainya, itu sering di sana. Itulah yang terjadi. Banyak tantangan, banyak persoalan dalam pelayanan ketika saya ada di Papua, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, banyak tantangan Bapak Ibu jemaat. Tetapi saya percaya ketika kita melayani untuk Tuhan, bukan melayani untuk diri sendiri, kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bukan bekerja untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk membawa nama
membesarkan nama, memperkenalkan nama di depan umum, maka saya percaya pekerjaan Tuhan, Tuhan selalu menolong. Saya percaya ketika kita mempunyai motivasi yang benar, bekerja, melayani untuk Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan menolong. Dan puji Tuhan sampai saat ini, ya, sudah sekitar 6 tahun saya di Papua, masih ya sehat-sehat saja, masih baik-baik saja, bahkan sangat disayangi sama orang-orang yang ada di sana. Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, undanglah Yesus hadir dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan dimanapun kita bekerja. Hadirkan Tuhan, undang Tuhan hadir. Ya, bukankah Tuhan mengatakan bahwa ketoklah maka pintu akan dibukakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Undang Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Tuhan yang ada di dalam kita, maka segala sesuatu yang keluar dari diri kita adalah yang dimaunya Tuhan, yang diinginkan Tuhan. Tetapi ketika yang tinggal di dalam kita bukan dari Tuhan, maka segala sesuatu juga yang keluar dari kita, entah perkataan, perbuatan, tingkah laku maupun sifat kita, itu bukan dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal pertama yang dilakukan oleh jemaat yang oleh satu keluarga yang ada di Kana dalam perkawinan ini adalah mereka mengundang Yesus hadir di tengah-tengah acara mereka. Ini sangat penting. Yang kedua, yang perlu yang dilakukan oleh sepasang keluarga dan sepasang mempelai dan keluarga yang ada di sana adalah ketika mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya, jelas dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Ketika anggur habis, Yesus memerintahkan sesuatu yang unik yang rasanya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Seharusnya anggur yang dimasukkan ke dalam tempayan bukan air. Ya, ini secara logikanya, secara pikiran orang sehat, ya, terkecuali orang tidak sehat pasti dia bilang itu masuk akal. Tapi kalau orang yang punya pikiran sehat ini tidak masuk akal. Yang harus dimasukkan ke tempayan adalah anggur bukan air. Ya, tetapi mereka keluarga ini, mempelai ini membiarkan itu terjadi. Artinya bahwa mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya sendiri. Ya. Dalam kehidupan kita mungkin kita sudah mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga, rumah tangga dan sebagainya, tetapi tidak membiarkan Yesus bertindak menurut caranya. Terkadang kita seperti itu Bapak Ibu. Berdoa, tetapi maunya kita yang harus Yesus lakukan, bukan kita mau, bukan maunya Yesus yang harus kita ikut, tetapi Yesus harus ikut maunya kita. Ya, terkadang seperti itu. Ada persoalan hidup, berdoa Tuhan harus, ya mungkin secepatnya kalau bolehlah, kalau secepatnya Tuhan tolong. Ya, mau ikut caranya kita, mau ikut maunya kita sendiri, bukan maunya Tuhan. Ya. Mempersilakan Yesus, melibatkan Yesus dalam persoalan hidup, tetapi tidak mempersilakan Yesus bekerja dengan caranya. Tetapi Yesus, bolehlah engkau terlibat dalam persoalanku, tetapi yang harus engkau lakukan harus sesuai dengan mauku. Nah, terkadang manusia seperti itu. Ya, kita mengubah kembali pola pikir kita. Oke, Yesus engkau boleh terlibat dalam persoalanku dan terserah apa yang mau engkau lakukan. Bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Bapak Ibu, kecenderungan kita maunya cepat, maunya persoalan cepat selesai dengan cara kita, ya, tetapi tidak mau mengikuti proses dari Tuhan. Ya. Saya ketika selesai menikah di sini, saya dan istri langsung dari sini langsung ke Papua, dan memang kami waktu itu dari sini menumpang kapal selama 1 minggu di kapal. Setelah itu baru sampai di Papua, di Nabire. Kami mengikuti proses yang ada. Kami bukan memulai dari sesuatu yang sudah ada. Kami bukan memulai dari sesuatu yang sudah disediakan oleh keluarga. Kami memulai segala sesuatu di tanah rantau bukan dengan pertolongan bantuan dari orang tua yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Tetapi kami memulai dengan segala sesuatu yang belum ada. Kami sampai di sana tidurnya dengan tikar,
bantalnya tidak ada, ya. Kami memakai pakaian untuk alas kepala, ya. Ketika saya mengingat hal-hal seperti itu, terkadang saya merasa bahwa ini proses yang sangat luar biasa. Jujur Bapak Ibu, saya dari keluarga yang memang tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu, ya. Saya dari keluarga yang memang menyediakan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Dalam keluarga saya 6 bersaudara dan semuanya disediakan. Hanya saya saja yang merantau, 5 saudara-saudara saya di Ambon, dan itu semuanya disediakan oleh orang tua. Mulai dari rumah dan sebagainya itu dibuat disediakan oleh orang tua. Hanya saya yang tidak. Kenapa? Bukannya orang tua tidak mau, tetapi saya sendiri yang tidak mau. Ya, saya sendiri tidak mau. Saya mulai dari nol. Saya katakan kepada istri, ya kita memang harus mengikuti prosesnya Tuhan, ya. Mulai ketika seseorang memulai dari nol, maka dia akan menghargai hasil yang dia dapat. Beda dengan orang yang memulai sudah disediakan oleh orang tua. Bersyukur kalau orang tua sediakan, bersyukur. Tetapi kalau orang tua belum menyediakan itu, ikutilah proses hidup yang ada. Ya. Alas kepala pakai kain, pakai pakaian, ya. Tidak ada lemari, pakaiannya dilipat taruh di pinggir-pinggir tembok gitu aja. Ya. Tidak ada kasur, tidak ada kulkas, pengen minum air es, tidak ada. Ya. Pengen nonton TV, tidak ada TV. Ya. Mulailah beli panci 1, wajan 1, ya seperti itu. Mengikuti proses Tuhan sampai sekarang. Ya puji nama Tuhan, kalau sampai sekarang ini, kalau kami berdua bisa melihat cinta kasih Tuhan, menolong kami berdua, ya. Boleh dikatakan, ya ada satu pepatah mengatakan bahwa lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Untuk daerah Papua pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Harganya mungkin 3-4 kali lipat dari harga yang ada di Jawa. Tetapi kenapa sampai saat ini kami bisa bertahan, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, bahkan Tuhan memberkati kami bisa menikmati berkat-berkat yang boleh dikatakan berkecukupan dan juga bisa berkelebihan. Ya, saya percaya karena kami mau mengikuti prosesnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua mengikuti prosesnya Tuhan. Dalam kehidupan kita, jangan mau-maunya kita yang Tuhan lakukan. Tetapi biarlah kita mengikuti maunya Tuhan. Karena kita bukan Tuhan, karena bukan kita yang memerintahkan Tuhan, tetapi kita ikut perintahnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu, perenungan kita pada kesempatan ini, ya, membiarkan yang kedua yang perlu kita lakukan, dan ini dilakukan oleh keluarga dan juga sepasang mempelai yang ada di kanan, mereka membiarkan Tuhan Yesus bekerja dengan caranya Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu kita semua sama-sama belajar. Mungkin memang tidak mudah. Terkadang keegoisan kita sebagai manusia, kita mau Tuhan cepat. Tuhan cepat tolong, ya. Tuhan cepat membantu saya dalam kesulitan saya, ya. Tetapi saya mengajak kita semua, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tidur. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap orang-orang yang percaya. Tuhan juga tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya anak-anaknya sampai kelaparan. Saya sama istri tidak pernah merasakan yang namanya kelaparan, bahkan kekurangan pun kami tidak pernah merasakan itu sampai saat ini, mengucap syukur atas itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sesuai dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita sendiri. Ya. Tunduklah terhadap otoritas Tuhan, tunduklah terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Waktu dan juga kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, tetap kita tunduk di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin
agak cepat ya, tidak lama juga. Yang perlu kita lakukan dan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang ada di Kana adalah mereka menaruh iman pada Yesus. Dalam ayatnya yang ke-8 sampai ke-10, di situ bisa ada 3 hal yang perlu kita lihat yang memperlihatkan mereka menaruh iman mereka kepada Tuhan. Yang pertama, mereka membutuhkan anggur, tetapi air yang ada dan dibawa pada pemimpin pesta, tetapi air yang ada dan dibawa pada pemimpin pesta, pada pelayanan tertentu belum tahu, pada para pelayan tertentu belum tahu kalau air itu telah berubah menjadi anggur. Ya, ketika para pelayan itu membawa air yang tadi dimasukkan ke dalam tempayan, membawa untuk dicicipi oleh undangan yang ada di situ, para pelayan yang membawa itu belum tahu kalau itu anggur. Dan mereka melihat sendiri bahwa yang dimasukkan ke dalam tempayan adalah air, bukan anggur. Tetapi mereka kenapa membawakan itu? Andai kata kalau mereka membawakan itu kepada tamu-tamu dan mencicipi itu bukan anggur, itu air, pasti hal yang sangat memalukan sekali yang mereka harus rasakan. Tetapi mereka membawakan itu kepada para tamu yang ada di tempat itu. Ya, ini iman mereka. Mereka percaya bahwa yang mereka bawa adalah anggur, walaupun yang tadi dimasukkan adalah air. Ya. Yang kedua yang memperlihatkan mereka begitu beriman kepada Tuhan adalah mereka belum terlalu mengenal Yesus. Yesus belum terlalu terkenal saat itu. Ya, dikatakan juga dalam ayat 11, mereka belum pernah, yang ketiga mereka belum pernah menyaksikan Yesus melakukan suatu mujizat. Dalam ayat 11 jelas ya. Bahkan mendengar dari cerita orang juga belum pernah. Yesus belum pernah melakukan mujizat sebelumnya. Tadi dalam ayatnya yang ke-11 sangat jelas di situ. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Adalah mengubah air menjadi anggur. Mereka para pelayan yang ada di situ belum pernah melihat dan mendengar bahwa Yesus pernah melakukan mujizat. Bagaimana mungkin air bisa berubah menjadi anggur? Ya kan? Tetapi inilah iman dari keluarga yang melakukan pesta ini. Mereka percaya, ya, mereka beriman bahwa apa yang dibawakan itu adalah anggur. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal ketika yang dilakukan oleh keluarga ini adalah mereka menaruh iman kepada Yesus. Ketika kita mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan, tetapi kalau kita tidak mempunyai iman bahwa Tuhan akan melakukan menolong kita, maka sia-sialah harapan kita, sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Akhir dari segala sesuatu percaya kita adalah iman. Akhir dari segala sesuatu pengharapan kita adalah iman. Ya, boleh kita berdoa, boleh kita mengundang Tuhan terlibat dalam setiap persoalan kita, boleh kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi kalau tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong, maka itu tidak akan terjadi. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jangan ragu dengan kuasa yang Tuhan, yang ada pada Tuhan, jangan ragu dengan pertolongan Tuhan. Ya, tadi saya sudah katakan, ya, pergumulan dan juga kehidupan saya bersama istri yang ada di Papua sana, ya, sampai saat ini kami melihat bahwa Tuhan selalu menolong dan kami tidak pernah ragu atas pertolongan Tuhan. Ya, kami tidak pernah istilahnya pikir-pikir apa ini nanti. Apakah Tuhan tolong atau tidak? Apakah nanti terjadi atau tidak? Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun Tuhan tidak melakukan sekalipun, walaupun Tuhan tidak akan menolong, tetapi iman saya, percaya saya tidak akan pernah berubah. Amin. Mesak, Sadrak dan Abednego diperhadapkan dengan kematian di depan mata, akan dilempar ke dalam api. Ya. Tetapi mereka mengatakan walaupun Tuhan tidak menolong kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan menyembah kepada dewa yang dibuat oleh Tuanku.
Kami tetap percaya kepada Tuhan. Inilah iman yang sejati, iman yang sesungguhnya. Sudah diperhadapkan dengan kematian, tetapi masih tetap memilih percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya, masalah kita tidak seberapa yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita mau membandingkan dengan para rasul-rasul dalam pelayanan kita tantangannya tidak seberapa. Ya, mungkin cuma salah kata sedikit dari gembala, ya tersinggung dan sebagainya, malas pelayanan. Ya, itu bukan tantangan. Ya, itu bukan satu hal yang memberatkan kita untuk tidak melayani Tuhan. Ya. Salah paham dalam jemaat biasanya kan gitu. Bukan, saya berharap di sini tidak ada, tetapi jemaat-jemaat yang lain di luar sana tuh biasanya salah paham dalam jemaat, antara jemaat dengan gembala atau jemaat dengan jemaat, akhirnya kaget gini sudah masuk di gereja yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saat-saat ini mungkin kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, ya, yang muda-muda mungkin masih cari-cari lapangan pekerjaan belum ketemu, atau sudah ketemu tetapi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Yang muda-muda mungkin masih sampai sekarang cari-cari pasangan hidup yang mungkin juga belum dapat, sudah dapat akhir-akhirnya disakiti. Ya, jangan galau. Itu istilah anak-anak muda sekarang, galau, susah move on dan sebagainya. Apaan itu? Ya, masih banyak anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan. Percayalah, ketika kita taat setia sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik, bukan memberikan yang baik. Tetapi yang terbaiklah yang Tuhan akan berikan. Berdoa minta Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan talentaku, berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuanku. Jangan minta pekerjaan yang lebih besar yang tidak sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi Tuhan juga akan memberikan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Yang sudah mendapat pekerjaan tetap setia dalam pekerjaan itu, tetap semangat bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia. Itulah yang menjadi prinsip saya ketika saya bekerja. Dalam pekerjaan saya memang banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, terkadang dikecewakan juga sama yayasan. Tetapi saya tetap melayani anak-anak Papua yang ada di sana. Saya punya prinsip, ini bukan hanya semata bekerja untuk mencari uang, tetapi saya melayani karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Itulah prinsip saya, sehingga sampai sekarang pun saya tadi katakan bahwa saya tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Bukan berarti saya mau mengatakan bagi kita semua bahwa saya mau memperlihatkan bahwa saya tidak pernah mengalami kekurangan, tetapi kenyataan itulah yang terjadi. Selalu saja pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kami di sana tadi saya katakan lebih besar pasak daripada tiang, tetapi selalu saja pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Ketika kami membutuhkan biaya yang sangat besar, terkadang tahu-tahu ada saja yang bantu. Tahu-tahu ada saja yang bantu. Saya percaya itu cara Tuhan, bukan cara saya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ya. Yang menjadi kesimpulan dari khotbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah boleh masalah, boleh tantangan, persoalan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi manakala kita mengundang Yesus, membiarkan Dia bekerja menurut caranya dan beriman penuh pada Yesus, maka persoalan atau krisis pasti teratasi. Tetap semangat dalam menghadapi krisis dan persoalan hidup. Percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk terus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mengundang Tuhan hadir masuk dalam keluarga, dalam hidup kami pribadi, bahkan keluarga, jemaat maupun dimanapun kami berada. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau bekerja sesuai dengan cara-Mu sendiri. Terkadang kami ingin untuk melakukan segala sesuatu dengan cara kami, tetapi kami berdoa cara Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Biarlah iman kami tetap kokoh, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Kalau saat-saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya bahwa kesembuhan pasti terjadi. Ada yang sakit dan sampai saat ini mungkin belum sembuh, kami percaya bahwa Tuhan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kalau orang mati saja Engkau sanggup untuk membangkitkan, kami pun Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat-saat ini jemaat Tuhan mengalami kekurangan ekonomi, masalah ekonomi, Tuhan tolong. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber dari segala berkat. Engkau sanggup untuk memberkati anak-anak Tuhan yang taat setia kepada Engkau, yang mengandalkan Engkau dan beriman percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau keluarga mempelai yang ada di kanan saja Engkau sanggup untuk menolong, kami percaya bahwa kami juga Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Ajarilah kami mempunyai hati, membuka hati kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam hidup kami dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati kami semua yang sudah mendengar saat ini. Kebenaran firman Tuhan ini bukan berlalu begitu saja, tetapi menjadi satu kekuatan bagi kami, satu pengharapan yang baru bagi kami, supaya kami hidup, kami mempunyai harapan hidup, harapan yang baru ketika kami mengalami masa-masa krisis dalam kehidupan kami, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tetapi kami mempunyai harapan bahwa Tuhan yang akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang Engkau mau terjadi dalam hidup kami, biarlah itu terjadi. Bukan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan. Karena kami percaya kehendak kami terkadang mengecewakan kami, tetapi kehendak Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami setia, kami bisa melakukan firman-Mu, dan kami kuat di dalam Tuhan. Sampai akhir di mana Tuhan Engkau mempersilakan kami kembali kepada Engkau. Di mana waktunya Tuhan Engkau berikan kami akhir kesempatan untuk menikmati hidup ini. Engkau dapati kami tetap setia melayani Engkau, setia di dalam iman kami kepada Engkau, tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak tergoyahkan oleh krisis hidup kami, tidak tergoyahkan karena kami sakit, tidak tergoyahkan karena kami kecewa, dikecewakan dan sebagainya, tidak terlewatkan karena kami mungkin masih belum menemukan segala sesuatu yang kami inginkan dalam hidup kami, tetapi iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi kami sangat mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Hamba selesai dengan kebenaran firman-Mu, tetapi hamba percaya bahwa firman Tuhan tidak selesai sampai di saat ini. Tetapi firman Tuhan terus hidup dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, dalam setiap kehidupan jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Ya, Bapak Ibu semua sudah diberkati. Ya, puji Tuhan. Ingatkan saya dulu waktu perintisan, sama ya, kalau Mbak Tuhan itu awalnya melongso. Kalau saya tidur bantalnya teratak, teratak. Jadi orang prajurit itu nggak pilih-pilih tempat, nggak pilih-pilih, yang penting berjuang. Kita akan memberikan persembahan dan menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, lalu persembahan dijalankan. Yesus, jiwaku diselamatkan.